Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 197 lelang besar. Oke, jangan bicara tentang itu. Kali ini, karena banyak harimau yang diburu, aku pergi ke 3 kota, dan aku menjual semua yang memaksimalkan keuntungan. Aku telah memperoleh banyak. Aku akan membawamu ke lelang nanti. Lihat, kata Zhang Haoxuan. Mata Tang San berbinar, berapa banyak yang kamu jual? Zhang Haoxuan berkata, aku telah mengubah semua menjadi koin elemen, jadi akan lebih mudah digunakan. Ada total 1020 koin elemen. Tang San menarik napas, begitu banyak. Zhang Haoxuan tidak tahu persis berapa banyak harimau yang diburu Tang San. Hanya tahu bahwa ada raja harimau dengan sayap. Sekarang tampaknya bahkan jika wali kota sendiri tidak membegal harimau dewasa saat itu, aku khawatir tidak sedikit orang yang berburu dan membegal. Tidak heran butuh waktu lama untuk kembali. Zhang Haoxuan berkata, ini terutama harimau bersayap urutan ke-9 lebih berharga. Lebih dari 1000 koin elemen, ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Daya beli koin elemen sangat kuat. Tang San sangat jelas tentang ini. Bahkan di klan monster, mata uang yang umumnya digunakan hanya koin linki dan koin monster. Mereka yang bisa menggunakan koin elemen semuanya adalah bangsawan. Lebih dari 1000 koin elemen sudah dapat ditukar dengan mata uang teratas. Kapan kita pergi ke pelelangan? Tanya Tang San. Zhang Haoxuan berkata, dalam 6 hari lagi, akan ada pelelangan besar di kota Keri. Itu hanya diadakan setiap 3 bulan, dan ini adalah pelelangan tingkat tertinggi. Aku akan membawamu ke sana ketika saatnya tiba. Pikirkan tentang apa jenis hal yang kamu inginkan sebelumnya, maka kita akan memiliki target. Petik 2. Tang San berkata, aku tidak memiliki apapun yang aku inginkan. Guru, kali ini kita akan menemukan cara untuk membeli beberapa barang untuk kakak senior Dubai, kakak senior Chengzi, dan kakak senior Guli untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bantu mereka menerobos sebagai secepatnya. Hah, Zhang Haoxuan terkejut, jelas tidak mengharapkan Tang San mengatakan itu. Tang San berkata, tentu saja, mari kita periksa. Jika ada sesuatu yang aku butuhkan, aku akan membelinya secara alami. Jangan lupa, peningkatan kultivasi mereka setara dengan peningkatanku. Aku sudah memikirkannya, dan kapan aku mengambil beberapa tanda perubahan Dewa Iblisku telah ditingkatkan ke puncak urutan ke-6 sebelum menerobos. Dengan cara ini, itu akan lebih aman. Zhang Haoxuan berkata, masuk akal. Metode kultivasimu unik, kamu harus meraba-raba segalanya. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Kamu tidak bisa terlalu berhati-hati. Dan kamu masih muda sekarang, jadi kamu tidak perlu terburu-buru. Cukup bagus bahwa kamu dapat mencapai puncak urutan ke-6 pada usiamu. Aku mendukung idemu. Sampai Zhang Haoxuan pergi, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan lebih dari 1000 koin unsur. Meskipun ada banyak hal baik di toko Akademi Kericol Lege, dia tidak dapat mengambil apapun tanpa mengganggu rumput. Dia harus sangat berhati-hati dalam meminjam dan melatih untuk menghindari pengeringan air. Dan lebih dari 1000 koin elemen, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Semua uang ini dihabiskan untuk kultivasi mereka, dan bantuan kepada mereka dapat dibayangkan. Perasaan menghabiskan uang untuk kultivasi baik untuk dipikirkan. Kakak-kakak seniorku diberkati. Baru-baru ini, makanan di akademi telah meningkat secara signifikan, dan sering ada daging monster, sup tulang monster, Ini banyak berhubungan dengan pergi keluar untuk mengalami berburu monster. Sehingga kecepatan peningkatan seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi semakin meningkat. Selain mengolah dan menyapu lantai, Tang San masih membangun senjata tersembunyinya. Kombinasi senjata tersembunyi dan lingkaran sihir, ditambah dengan perpaduan kataistik transformasi Dewa Iblis, efek yang dapat dihasilkan setelah pengalaman terakhir, Tang San memiliki banyak ide baru. Perubahan Dewa Iblis yang berbeda memiliki efek yang berbeda dengan senjata tersembunyi yang berbeda. Misalnya, senjata tersembunyi yang cocok untuk dicocokkan oleh Tianhu sebenarnya sangat kuat, tetapi relatif tunggal. Masalah terbesar dengan satu senjata tersembunyi yang kuat adalah mudah untuk dihindari. Namun, di bawah berkah keberuntungan di mata rubah, menghindar menjadi tidak mungkin. Kombinasi keduanya bisa memaksimalkan kekuatan penghancur senjata tersembunyi tersebut.
Senjata tersembunyi yang cocok untuk transformasi Jinpeng, transformasi waktu, dan transformasi esensi es berbeda. Tang San berkembang dan berkembang dengan cara yang sama, terus-menerus meningkatkan lingkaran sihir pada senjata tersembunyi dan senjata tersembunyi itu sendiri, dan baru-baru ini ia juga memperoleh beberapa pengalaman. Mei Gongzi telah menyendiri baru-baru ini, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Melihatnya jarang membuat Tang San panik. Mereka belum berbicara sejak saat itu sebulan yang lalu. 6 hari berlalu dalam sekejap. Lelang kota Keri, yang diadakan setiap 3 bulan, merupakan salah satu acara termegah di kota Keri. Setiap kali pelelangan besar diadakan, tidak hanya keluarga monster besar di kota Keri yang akan berpartisipasi, tetapi juga bangsawan dari beberapa kota besar terdekat. Untuk lelang di berbagai daerah, fokus lelangnya berbeda. Bagaimanapun, asal-usul Tianchai di bawah berbeda. Keri City relatif dekat dengan pantai, dan akan menghasilkan beberapa harta karun unik di laut yang dikenal sebagai Samudra Biru yang tak berujung. Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan harta karun semacam ini, paling mudah untuk mendapatkannya dengan mengikuti lelang Keri City. Lelang Keri City diadakan di Colosseum. Ini adalah tempat terbesar di kota Keri. Colosseum besar ini biasanya digunakan untuk pertarungan gladiator monster. Salah satu kesenangan terbesar dari bangsawan besar adalah bertaruh pada monster dan binatang buas untuk bersaing. Seluruh Keri City Colosseum dapat menampung 10.000 monster untuk menonton pertempuran pada saat yang bersamaan. Secara alami, akan lebih baik menggunakannya untuk pelelangan. Semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan, semakin sering harga barang akan semakin tinggi. Setiap kali pelelangan besar diadakan, harga barang di kota Keri akan didorong melonjak, dan itu juga akan menghasilkan banyak uang bagi para bangsawan yang memiliki berbagai industri. Pagi-pagi sekali, lingkungan Colosseum sudah sangat ramai. Sejumlah besar monster dengan kualifikasi lelang bergegas ke sini. Di luar Colosseum, ada berbagai toko dan kios sementara, yang terlihat agak kacau. Selain makanan, ada juga album lelang, perdagangan budak dan sebagainya. Tang San mengikuti Zhang Haoxuan dan berjalan di tepi jalan selangkah demi selangkah. Hari ini, Akademi Keselamatan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya tuan dan murid mereka. Status pengikut manusia rendah, dan dalam keadaan normal, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tang San juga tidak tahu di mana Zhang Haoxuan menemukan kualifikasi lelang. Mereka juga melakukan beberapa riasan agar terlihat seperti monster kera yang paling mirip manusia. Di kejauhan, mereka melihat Kolosseum yang megah. Kolosseum besar itu sendiri memancarkan aura sengit. Dari kejauhan, tampak seperti binatang raksasa yang merangkak di sana. Zhang Haoxuan berkata dengan suara rendah, Kolosseum adalah tempat hiburan favorit para monster. Monster tidak hanya akan bertarung di sini untuk berjudi, tetapi mereka bahkan akan keluar lapangan untuk bermain judi. Monster-monster itu suka berperang, dan kekuatan mereka luar biasa. Ukuran status mereka, satu-satunya standar. Monster yang bisa mengalahkan musuh kuat di Kolosseum akan dihargai dan memiliki status yang lebih tinggi. Para bangsawan di monster umumnya diwarisi dari darah, dan mereka yang memiliki darah kuat perlombaan lahir untuk menjadi bangsawan. Dan satu-satunya cara monster biasa menjadi bangsawan adalah dengan berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas di Kolosseum. Selama mereka bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di Kolosseum tingkat kota utama ini, mereka bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan. Hati Tang San tergerak, lalu bagaimana dengan pengikut manusia kita? Bisakah kita berpartisipasi dalam pertarungan binatang untuk mendapatkan status bangsawan? Zhang Haoxuan berkata, secara teoritis, itu mungkin, tetapi itu membutuhkan 100 kemenangan berturut-turut. 100 pertandingan, mulut Tang San berkedut. Solen 5 chapter 198 manfaat menjadi bangsawan. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, jadi, ini hampir tidak mungkin. Kolosseum akan menghadapi monster atau monster kuat yang ingin mendapatkan status bangsawan. Tidak peduli berapa usiamu di sini, level berapa. Kamu mungkin menghadapi lawan dari level manapun di bawah dewa. Bahkan jika kamu sudah menjadi basis kultivasi tingkat 9, kamu mungkin juga menghadapi tantangan dari beberapa Feng Hao Douluo tingkat 9. Yang disebut kemenangan beruntun adalah setiap 10 pertandingan. Jika kamu tidak bisa beristirahat, artinya, kamu perlu memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Setelah Kolosseum ditutup pada hari itu tidak akan dihitung sampai 10 pertandingan, dan kamu perlu menghitung ulang lain kali. 10 putaran pertempuran roda akan lebih sulit.
Sekarang, aku sudah di peringkat ke-9, dan aku bertanya pada diri sendiri bahwa aku tidak memiliki kemampuan. Tang San sedikit mengernyit, ini benar-benar agak sulit. Jika pengikut manusia menjadi bangsawan, apakah ada manfaatnya? Zhang Haoxuan berkata, manfaatnya jauh lebih banyak. Pertama-tama, kamu bukan lagi seorang budak, kamu dapat menikmati semua perawatan para bangsawan klan monster. Anak-anak memiliki kualifikasi untuk memasuki sekolah formal klan monster. Mereka juga bisa mendapatkan semua manfaat yang bisa didapatkan oleh para bangsawan klan monster. Namun, sejauh yang aku tahu, aturan ini hanya untuk menarik pengikut manusia ke dalam koloseum untuk mate, dan untuk menambah kesenangan bagi binatang buas mereka. Tidak ada manusia yang memilikinya. Pernah bisa mendapatkan status bangsawan dari koloseum. Manusia yang mati di koloseum tidak tahu di mana mereka berada. Sekarang hampir tidak ada manusia yang berani masuk ke koloseum untuk mati. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kata lain, jika aku bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan di koloseum, aku bahkan bisa pergi ke Kerichol Lege untuk pergi ke sekolah. Zhang Haoxuan tercengang, melirik Tang San, dan berkata, secara teoritis memang seperti ini. Monster yang telah mendapatkan gelar bangsawan dari koloseum akan sangat dihormati, dan monster menghormati pahlawan yang bertarung seperti itu. Meskipun sulit untuk ditaklukkan, muncul, tapi begitu muncul, itu adalah target semua pihak. Namun, jangan melakukan hal bodoh. Dengan kekuatanmu saat ini, apalagi 10 pertandingan, jika kamu bertemu monster dari urutan ke-7 atau ke-8, kamu akan terpecahkan dalam satu pertandingan. Meskipun koloseum tidak ada habisnya, jika monster menghadapi pengikut manusia kita, mereka hampir mati jika kalah. Tidak ada pilihan lain selain mengakui kekalahan. Aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil risiko melakukan sesuatu yang bodoh, Tang San mengangguk dan berkata. Bagus, saat mereka berbicara, mereka sudah tiba di depan koloseum. Aku tidak tahu di mana Zhang Haoxuan mendapatkan tiket masuk, dan keduanya masuk dengan lancar. Memasuki koloseum, ada bau samar darah di udara, dan sepertinya ada aura pembegal yang kuat bercampur di dalamnya. Ini memberi orang perasaan bergidik, yang menunjukkan berapa banyak pembegalan telah dilakukan di koloseum ini. Dan pada saat ini, Tang San dengan jelas melihat bahwa sudah ada banyak monster yang duduk di tribun, kebanyakan dari mereka sangat bersemangat, jelas menantikan pelelangan hari ini. Zhang Haoxuan membawa Tang San ke mimbar, dan menemukan posisi mereka di sudut tepi, yang merupakan posisi yang sangat tidak mencolok. Di setiap kursi, ada tombol sensor, dan menekan tombol sensor gerak adalah untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah lelang selesai, ambil nomor kursi di kursimu untuk membayar lelang. Meninggalkan koloseum juga membutuhkan nomor kursi. Saat pergi, setiap monster yang berpartisipasi dalam pelelangan harus memeriksa nomor kursi untuk melihat apakah item tersebut dapat dilelang. Jika ada situasi di mana item dipukul dan pembayaran tidak dilakukan, maka sangat sederhana, tidak peduli siapa itu akan dilemparkan ke koloseum selama 10 pertandingan. Jika kamu bisa menang 10 kali berturut-turut, maka selamat, kamu tidak bisa membelinya. Jika kamu kalah. Oleh karena itu, tidak ada yang akan melakukan lelang dengan santai, jika tidak maka akan menjadi jalan buntu. Tombol induksi ada di depan kursi, dan ada cincin pelindung logam, ini untuk mencegah orang di kursi berikutnya dengan sengaja membingkai tombol lelang, yang telah terjadi sebelumnya. Duduk, mereka bisa melihat hampir seluruh koloseum dari posisi mereka. Ini memang tempat yang sangat besar, seluruh tempat disajikan dalam bentuk melingkar dengan lingkaran kursi yang terhubung erat. Di bawah tribun, paling dekat dengan koloseum, ada lingkaran ratusan kamar pribadi. Kamar pribadi ini hanya dapat digunakan oleh bangsawan, dan mereka harus membayar biaya yang mahal. Ini adalah simbol status. Tanah di koloseum berbintik-bintik merah tua, sepertinya diaspal dengan lumpur, dan warna berbintik-bintik di atas tidak diragukan lagi dipicu oleh darah. Kamu dapat melihat betapa kejamnya binatang buas di sini. Tang San bertanya kepada Zhang Haoxuan di sebelahnya, Guru, jika koloseum besar ini dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, tampaknya ada banyak manfaat, dan dapatkah itu dibebaskan? Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, dalam arti tertentu, seperti ini. Koloseum itu sendiri adalah salah satu hukuman monster. Beberapa orang monster telah melakukan kejahatan. Jika lebih serius, itu tidak akan mengancam monster. Ketika klan memerintah, adalah mungkin untuk dihukum datang ke koloseum untuk putaran binatang. Jika kamu dapat pergi hidup-hidup, kamu akan dibebaskan.
Tetapi dalam kebanyakan kasus, kamu masih akan mati. Ini adalah perang hukuman kedua hanya untuk hukuman mati. Tampaknya hidup, tetapi dalam kenyataannya sulit. Tang San berkata, jika kamu menang, kamu masih bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan. Zhang Haoxuan mengangguk, ya. Jika kamu menang, kamu akan membuktikan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak hanya akan dibebaskan, tetapi kamu juga akan diberikan status bangsawan. Begitulah cara yang kuat memakan yang lemah. Ada semakin banyak monster di tribun dan kolosseum yang dapat menampung puluhan ribu orang pada saat yang sama, segera menjadi penuh dan suasana menjadi semakin antusias. Lelang besar hari ini akan segera dimulai, semua penawar tolong jangan tinggalkan tempat dudukmu. Jika tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Sebuah suara bergema menyebar ke seluruh penonton. Apa yang disebut konsekuensi sombongnya jelas mengacu pada masalah besar yang disebabkan oleh tombol lelangnya sendiri yang ditekan oleh orang lain. Area tribun di stadion berangsur-angsur menjadi sunyi. Langit di atas aula lelang besar tiba-tiba menjadi mendung, membuat cahaya seluruh aula lelang besar redup. Tang San mendongak, dan dia terkejut menemukan bahwa awan gelap ini bukanlah awan gelap yang nyata, tetapi aliran arus udara hitam pekat yang menyatu, menutupi langit. Ini semacam formasi untuk membuat situasi di lapangan lebih jelas terlihat. Zhang Haoxuan menjelaskan. Pada saat ini, berkas cahaya besar menyala dari puncak tertinggi kolosseum, dan berkas cahaya memasuki arena, menghilangkan kegelapan seluruh kolosseum, dan sinar cahaya terlihat sepenuhnya. Di tengah kolosseum, aku tidak tahu kapan ada sosok yang agung, berbentuk manusia, tetapi tingginya lebih dari 10 meter. Bahkan di ruang besar kolosseum, itu masih sangat menarik. Pria ini memiliki kepala botak besar, seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas, kulitnya kuning kecoklatan, dia hanya memiliki satu mata vertikal di kepalanya, tetapi dia memiliki 4 lengan. Sosok itu sangat kuat, dan gaun mewah dikenakan di atasnya, yang merupakan pemborosan kain pada pandangan pertama. Keempat lengannya terangkat pada saat yang sama, dan berbalik untuk menyambut tribun. Segera, ada serangkaian sorakan dari tribun, dan gelombang suara besar memekakkan telinga. Mereka semua meneriakkan nama yang sama. USC, USC, USC. Zhang Haoxuan berbisik, monster ini sangat terkenal. Ini adalah salah satu keluarga monster bermata satu yang kuat. Kekuatan tingkat 9. Ia telah melakukan kejahatan dan dihukum untuk melawan binatang buas di kolosseum. Gelar bangsawan. Terlebih lagi menakutkan adalah bahwa orang ini selalu senang dengan bis. Dia memenangkan 10 pertandingan dan menolak untuk pergi. Kemudian dia berpartisipasi dalam 4 putaran dan semuanya menang. Dia memenangkan 50 kemenangan berturut-turut. Ini Kerry. City University Colosseum telah memenangkan paling banyak permainan. Setelah itu, selama Clan Monster memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, ia akan bermain dan menjaga pas terakhir. Cukup bergabung dengan Colosseum dan dapatkan keuntungan besar dengan menjaga pas. Setelah itu menjaga gerbang, tidak ada yang bisa selesaikan binatang pertempuran. Dijuluki tukang daging darah, ia memiliki reputasi tinggi di kota. Pernah dikatakan bahwa membegal para dewa sepenuhnya dengan membegal. Solen 5 chapter 199 pertarungan binatang. Selamat datang semua orang di Colosseum untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Suara Yuxi bergema di seluruh hadirin lagi. Sorak-sorai juga turun banyak. Karena ini adalah Colosseum besar, sebelum pelelangan, kamu selalu harus memesan makanan pembuka. Pengalaman hari ini pasti akan membuatmu merasa bahwa perjalananmu berharga. Selanjutnya, akan ada 3 pertunjukan pertarungan binatang. Pertempuran binatang hari ini tidak dapat diterima. Taruhan, bersoraklah sebanyak-banyaknya, hahaha. Yuxi tertawa terbahak-bahak. 3 pertarungan binatang. Tang San memandang Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak tahu ada pengaturan seperti itu. Game pertama, ini adalah pertempuran antara monster dan binatang buas. Mari kita lepaskan beruang perang haus darah yang paling ganas dan brutal dan kalajengking raksasa paling menakutkan yang berjalan dalam kegelapan. Semua sinar Kolosseum dikumpulkan ke dalam dan dikonsentrasikan ke dalam Kolosseum. 2 balok terkuat jatuh di kedua sisi Kolosseum. Tang San melihat ada gerbang besar di setiap sisi. Seiring dengan gerbang logam besar yang perlahan naik, ada raungan rendah di dalamnya. Raungan yang menakutkan memekakkan telinga, dan saat berikutnya, sebelum gerbang dibuka sepenuhnya, raksasa telah muncul dari satu sisi. Beruang raksasa dengan ketinggian 7 meter dan rambut merah gelap sudah bergegas keluar. Itu berdiri,
sepasang cakar beruang memukul dadanya dengan keras, membuat ledakan yang keras. Matanya benar-benar berubah menjadi merah darah. Aura setan meletus dengan panik dengan bau darah yang kuat. Beruang perang yang haus darah. Di sisi lain, gerbang terbuka, dan kalajengking raksasa dengan tubuh ungu gelap merangkak keluar. Panjang tubuhnya juga 5 meter, kait ekor panjang dimiringkan dari belakang, dan sepasang cakar raksasa memancarkan cahaya dingin. Cakar raksasa panjangnya lebih dari 2 meter dan lebar 1 meter. Antara membuka dan menutup, sepertinya apapun yang tersangkut di dalamnya pasti akan mati. Keduanya adalah monster, dan dari sudut pandang aura, mereka semua adalah eksistensi tingkat 8. Setelah kedua monster itu memasuki arena, hal pertama yang mereka lihat adalah Yuxi di tengah arena. Mereka hampir berhenti, dan mereka semua langsung bergegas ke Yuxi. Proses pengisian penuh dengan rasa gila. Yuxi tertawa, keempat tangannya yang kokoh terbentang, dan ketika kedua monster raksasa itu mendekatinya, mereka tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meledakkan diri. Ada ledakan yang dalam di udara, dan beruang perang yang haus darah dan kalajengking raksasa dibombardir dan terbang hampir pada saat yang sama, dan mereka jatuh. Yuxi mendengus menghina, "Ayo tampil bagus, jika kamu mengalahkan lawan, kamu akan memiliki kualifikasi untuk hidup." Saat dia berbicara, dia kemudian melangkah pergi. Baru setelah berjalan ke sisi lapangan, kedua monster itu bangkit lagi dan saling memandang dengan geraman marah. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah Yuxi. Pada tingkat ke-8, mereka juga memiliki kebijaksanaan tertentu dan dapat memahami kata-kata Yuxi. Kamu juga dapat dengan jelas merasakan kengerian drama tersebut. Beruang perang yang haus darah bergerak lebih dulu, tiba-tiba melangkah maju, dan berjalan menuju kalajengking cakar raksasa yang berlawanan. Tanah koloseum ditumbuk dengan langkah kaki yang berat. Sepasang mata melepaskan kecemerlangan merah berdarah, dan tubuh yang semula agung tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tonjolan otot, hiruk-pikuk haus darah. Dalam keadaan haus darah, pertahanan, serangan, dan kecepatan beruang perang yang haus darah akan meningkat tajam, tetapi IQ akan turun secara signifikan. Rambut merah gelap di tubuh tiba-tiba naik, dan bau busuk yang mengerikan membanting dengan keras. Ketika terkejut, cahaya es di mata kalajengking raksasa itu berkedip, dan ekor kalajengking panjang di bagian belakang terbanting ke bawah. Pemilihan waktu yang tepat adalah waktu ketika beruang perang yang haus darah menghantam udara dan menghantam tanah, tidak mampu menahan momentum. Dengan suara engah, jarum ekor kalajengking raksasa telah menusuk salah satu mata beruang perang yang haus darah. Aum, rasa sakit yang hebat membuat beruang perang yang haus darah mengaum dengan liar, dan cakar beruang meraih ekor kalajengking raksasa seperti kilat, dan pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Dua cakar raksasa yang telah dihancurkan ke tanah olehnya tiba-tiba terpental, satu dengan berani mencubit leher beruang perang yang haus darah, dan yang lainnya langsung memotong ekor kalajengking. Halo di mata Tang San berkedip, dan dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas dengan bantuan mata surgawi. Ternyata ekor jangkar raksasa yang patah sebenarnya terhubung kedua urat daging, yang tidak benar-benar patah sama sekali. Dan itu bisa dimanipulasi. Jelas, kalajengking iblis Ao raksasa tidak terpengaruh oleh haus darah dari awal hingga akhir, tetapi membuat jebakan seperti itu untuk beruang perang yang haus darah dalam sekejap. Setelah ekornya merapat, kalajengking raksasa menggunakan kalajengking raksasa yang dijepit di leher beruang perang yang haus darah untuk menarik, dan dibutuhkan lompatan ke punggung beruang perang yang haus darah, dan kalajengking raksasa lainnya juga menarik dan menabrak beruang perang yang haus darah. Kepala, apakah mata dengan jarum kalajengking dimasukkan? Tubuh agung, Bang, Bloodthirsty Warbear terhuyung-huyung, dan ketika dia akan berjuang, tubuhnya mulai berkedut dengan keras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jarum ekor kalajengking sangat beracun, belum lagi jarum ekor kalajengking dari kalajengking raksasa, racunnya masuk dari mata, dan racunnya bisa dibayangkan. Tang San juga memperhatikan detail, cakar kalajengking cakar raksasa jelas kuat, tetapi tidak bisa mematahkan leher beruang perang yang haus darah, itu hanya menempel di sana, tidak bisa mematahkan bulunya. Dapat dilihat bahwa pertahanan beruang perang yang haus darah itu sendiri sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat fisiknya, ia tidak dapat bertindak di mata, dan bagaimanapun, ia masih mengejar jalan. Soul Land 5 Chapter 200 Tantangan Tang San. Dalam hal kekuatan tempur nyata, mereka pasti tidak jauh berbeda. Namun, strategi dan taktik kalajengking raksasa jauh di atas beruang perang yang haus darah. Pada akhirnya, itu sudah merupakan kemenangan yang membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan tempurnya sendiri sama sekali.
Ekor kalajengking raksasa bergoyang terus-menerus, dan segera, jarum ekor kalajengking baru perlahan tumbuh. Tapi bisa juga dilihat bahwa nafas di tubuhnya sudah jelas turun. Beruang perang yang haus darah yang gemetar itu perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan secara bertahap mengakhiri hidupnya dengan kejang-kejang. Keadaan haus darah membuat racun menyebar lebih cepat di tubuhnya, dan secara alami mati lebih cepat. Pada saat ini, ada hiruk-pikuk sorak-sorai dari tribun. Sejak awal, ketika beruang perang yang haus darah berada di atas angin, ia berbelok di tikungan, dan tiba-tiba kalajengking raksasa membegalnya. Meskipun proses ini singkat, monster selalu suka berperang. Mereka secara alami dapat melihat apa yang terjadi, bagaimana mereka bisa tidak seperti ini, bagaimana kalau bersorak untuk adegan pertempuran. Sosok besar itu berjalan ke venue lagi. Ketika Yuxi datang ke arena, kalajengking raksasa itu dengan cepat melangkah ke samping, melihatnya, dan mengeluarkan suara mendesis dari mulutnya. Yuxi meraih boneka beruang perang yang haus darah dan berkata dengan jijik, "Sampah." Hanya dengan sepasang tangan, dia tiba-tiba melemparkan tubuh besar beruang perang yang haus darah itu sejauh ratusan meter, dan melemparkannya ke pinggir. Pertandingan kedua berikutnya adalah pertempuran bawahan. Ini akan menjadi kompetisi antara dua pengikut manusia. Mereka menanggung kesalahan karena mengkhianati tuan mereka. Mereka dihukum datang ke Kolosseum untuk melawan binatang buas. Selanjutnya, itu adalah pertempuran pertama mereka. Saat dia berbicara, Yuxi menunjuk ke kalajengking raksasa, dan kalajengking itu segera mengerti, dan dengan cepat berlari menuju gerbang yang telah dibuka di sela-sela, dan segera menghilang ke dalam saluran. Dan dua siluet yang jelas jauh lebih tipis dari monster sebelumnya berjalan keluar dari lorong, dan mereka adalah dua manusia. Mereka semua adalah pria manusia yang tampak berusia 30-an. Seorang pria manusia kuat dan bertelanjang dada. Laki-laki manusia lainnya lebih pendek dan lebih kurus. Bunuh, begal, 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 begal. Begitu mereka muncul di atas panggung, sudah ada teriakan membegal dari tribun. Melihat dua pengikut manusia muncul untuk berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas, Tang San dan Zhang Haoxuan mengerutkan kening hampir pada saat yang bersamaan. Tidak diragukan lagi, di mata monster, tidak ada perbedaan antara pengikut manusia dan monster. Yuxi memandang mereka dengan mata satu dan muram, dan tersenyum aneh, "Bunuh, begal satu sama lain dan kamu bisa hidup. Hanya ada satu pertandingan hari ini, dan itu dapat dihitung sebagai kemenangan beruntun. Ini adalah perlakuan istimewa." Mengenai kata-katanya, kedua pengikut manusia itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya melihatnya dalam diam. Tiba-tiba, mereka bergerak pada saat yang sama, tetapi tidak ke satu sama lain, tetapi ke arah Yuxi pada saat yang sama. Tubuh manusia yang kuat bersinar dengan cahaya, otot-ototnya membengkak seketika, tingginya tiba-tiba dinaikkan menjadi 4 meter, dan telapak tangannya menjadi sangat besar. Cakar tajam di kedua telapak tangannya muncul, melompat dengan tergesa-gesa, dan langsung menuju kepala Yuxi untuk meraihnya. Di sisi lain, pria kurus itu juga berakselerasi pada saat yang sama. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam proses berlari liar, sepasang sayap tiba-tiba tumbuh di punggungnya, dan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuatnya tampak sedikit ilusi. Rambut terakhir datang lebih dulu, dan dalam sekejap, dia tiba di belakang sisi Yuxi. Cakar abu-abu coklat itu mencengkeram dan langsung menuju ke belakang leher Yuxi. Zhang Haoxuan di samping Tang San sudah menutup matanya kesakitan. Tang San dapat melihat bahwa kultivasi dua pengikut manusia ini sekitar urutan ke-6, ya, urutan ke-6. Ini sudah menjadi Feng Hao Doulo yang sangat langka di antara pengikut manusia. Namun, lawan mereka adalah tingkat 9. Peringkat ke-9, tukang daging darah menyerukan pertunjukan. Puff bahkan tidak melihat bagaimana Blood Butcher melakukannya, 2 dari 4 lengannya telah menangkap dua sosok yang bergegas ke arahnya dengan cahaya dan bayangan ilusi. Serangan dari dua pengikut manusia jelas mendarat di atasnya, tetapi mereka hanya meninggalkan beberapa tanda putih di permukaan kulitnya. Tapi tubuh mereka sudah dipegang di tangan si tukang daging. "Aku ingin membiarkan salah satu dari kalian hidup selama beberapa hari lagi, tetapi jika kamu harus mati, maka aku akan memenuhimu." Yuxi mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, dan dalam jeritan melengking, tubuh kedua pengikut manusia itu terpelintir dan tertekan di telapak tangannya. Kepala pria kekar itu langsung diremukkan, sedangkan seluruh tubuh pria kurus itu diremukkan. Mata Tang San langsung menjadi stagnan, dia tidak menutup matanya. Sebagai manusia selama 3 generasi, ia telah melihat banyak kehidupan dan kematian.
Adegan ini tidak membuatnya panik. Lingkungan sekitar penuh dengan sorakan, dari sorakan klan monster. Tapi hati Tang San sangat dingin. Jelas, dua pengikut manusia tahu betul bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melewati 10 pertandingan di Kolosseum, dan hasil akhirnya adalah kematian yang pasti. Kalaupun mereka bisa bertahan di game terakhir, lawan mereka hanya bermain, terlebih lagi, mengapa mereka hanya bertahan di game terakhir ketika mereka hanya tingkat 6? Mereka hanya mencari kematian. Di mata mereka yang mati rasa, sudah lama tidak ada keinginan untuk bertahan hidup. Yuxi membegal dua orang berturut-turut, tetapi dengan tawa, dukun, yang aneh dari mulutnya, dia melemparkan kedua boneka itu ke pinggir dan membiarkan darah boneka mereka mengalir. Itu saja untuk ronde kedua. Kemudian, selanjutnya, kita akan bertarung dengan binatang buas sebelum pelelangan terakhir hari ini. Itu juga akan menjadi yang paling menarik. Kalajengking raksasa, kembalilah. Gerbang dibuka kembali, dan kalajengking raksasa yang telah pergi sebelumnya kembali, dan sepertinya semangatnya telah pulih, dan aku tidak tahu obat apa yang digunakan. Ungu gelap di tubuhnya menjadi sedikit lebih intens, dan sepasang kalajengking raksasa melambai dengan aura ganas. Di mata Yuxi, ada sedikit tatapan ganas, pertarungan binatang ketiga berikutnya juga akan menjadi yang paling penting hari ini. Satu sisi adalah kalajengking cakar raksasa. Sisi lain akan ada di tanganmu. Begitu kata-kata ini keluar, monster di antara penonton yang masih bersorak beberapa saat yang lalu menjadi jauh lebih tenang. Apa maksudmu dengan bercanda? Ya, salah satu dari kalian dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Lawannya adalah kalajengking raksasa. Untuk menang, tidak hanya kalajengking raksasa ini yang menjadi pialamu. Ketika kamu turun untuk menawar, kamu dapat memilih barang apa saja untuk dijual. Dengan diskon 50% dari harga lelang akhir. Menyenangkan bukan? Hahaha, hahaha. Apakah kamu benar-benar akan memilih salah satu penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertarungan binatang buas berikutnya? Untuk semua penawar, ini jelas merupakan kejutan. Setelah penonton dengan cepat tenang, saat berikutnya, ada sorak-sorai dan teriakan gembira dari tribun. Segera setelah itu, suasana di antara penonton menjadi antusias kembali. Klan monster menganjurkan pertempuran dan kekuatan. Mereka menyukai rangsangan, dan setelah beberapa saat ketakutan, mereka dengan cepat menerima adegan yang menarik tersebut. Ada puluhan ribu monster di antara penonton, dan kemungkinan terpilih sangat kecil. Monster yang kuat secara alami tidak peduli, dan yang lebih lemah tidak berpikir mereka akan dipilih. Yang terpilih bisa menyerah. Namun, jika menyerah, kamu pengecut, kamu akan keluar dari sini, dan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk pelelangan. Kami akan terus memilih secara acak sampai ada pejuang pemberani yang berani bertarung. Kata-kata Yuxi diberikan kepada semua monster itu adalah pil penentram hati. Kamu dapat memilih untuk tidak bertarung, yang terpenting adalah tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kalau begitu, ayo kita mulai. Puluhan sinar bersinar dari segala arah pada saat yang bersamaan dan mulai menyapu seluruh tribun. Namun pancaran cahaya tersebut tidak sampai mengenai private room, tentunya private room bukanlah salah satu pilihan. Tiba-tiba, balok-balok itu berhenti pada saat yang sama, sebagian besar menghilang, dan hanya satu balok yang tersisa di dudukannya. Monster yang terkena sinar itu sedikit linglung. Itu adalah iblis macan tutul. Itu masih berteriak panik beberapa saat sebelumnya, tetapi saat dipilih, tubuhnya sedikit kaku. Kemudian dia melihatnya melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tidak, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengalahkannya. Segera, sejumlah besar ejekan terdengar tak perlu dikatakan, iblis macan tutul telah melarikan diri dengan wajah tertutup ejekan. Perilaku pengecut semacam ini akan dipandang rendah oleh klan, tetapi pengecut lebih baik daripada kematian. Ini hanya urutan ke-6, dan menghadapi kalajengking raksasa urutan ke-8 tidak berbeda dengan mengirim kematian. Aku tidak menyangka yang pertama dipilih adalah seorang pengecut, lalu, mari kita lanjutkan. Sampai seorang pejuang sejati terpilih. Sinar itu menyapu lagi. Segera, hanya ada satu sinar yang tersisa, bersinar di sudut tribun. Itu adalah monster kera yang tampak ramping, dan tidak terlihat sekuat monster macan tutul sebelumnya. Tiba-tiba, ejekan terdengar lagi. Setan kera perlahan berdiri dan menghadapi ejekan di sekitarnya. Ditarik oleh teman-temannya, dia masih berkata dengan dingin, aku, Ying, berjuang. Apakah kamu gila? Pada saat yang sama ketika dia meneriakkan 3 kata yang aku tantang, teman-teman di sekitarnya tidak bisa menahan raungan dengan suara rendah.
Yang dipilih oleh Balok tidak lain adalah Tang San.